Menurut gua, iOS 27 ini bakal jadi salah satu update paling penting buat Apple dalam beberapa tahun terakhir ini. Bukan karena icon baru, animasi yang lebih mulus, atau fitur kecil lainnya, tapi karena ini jadi pembuktian Apple kalau Apple Intelligence dan Siri baru ini beneran bakal kepake atau enggak. Dari keynote WWDC 2026 semalam, fiturnya cukup menjanjikan ya, dan gue udah rangkumin apa aja yang menarik dari sana. Jadi GPL, yuk kita bahas. Oke, kita mulai dari yang paling menarik dulu, yaitu versi baru dari Siri yang dinamain Siri AI. Yang jelas, Doi bakal lebih pinter sebagai asisten, lebih natural diajak ngomong, punya app sendiri, dan beberapa hal lainnya. Misalnya, si Om Mike ini kasih contoh tanya ke Siri tentang detail suatu konser. When's that Suki Waterhouse show in SF? Terus dijawab sama Siri tanggal 26 Juli. Nggak sampai situ, kita bisa tanya lagi gimana cara dapetin tiketnya. Terus dijawab lah, dan nanti bisa minta Siri bikin reminder buat kita war tiket. Dan bisa juga minta Siri buat puter lagu terbarunya tuh. Buat tanya info suatu gambar juga bisa ya. Contoh Siri kasih tahu kalau tempat ini ada di Natural Bridges bla 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 bla. Terus Om Mike ingat kalau ada temennya si Jeff baru aja pindah deket daerah sana. Karena lupa, Doi tanya Siri buat cek alamat lengkap si Jeff. Nah, di sini Siri bakal cek dari beberapa sumber dan ketahuan si Jeff sempat kasih tahu lewat iMessage. Dan setelah tahu, si Om Mike minta Siri buat bikin direction ke Natural Bridges tadi, tapi disempetin dulu buat mampir ke rumah Jeff. Nggak lama keluar deh directionnya di Apple Map. Dan yang bikin gua nggak habis thinking, suara Siri sekarang bisa dibikin lebih ekspresif dong. Lebih ada intonasi dan penekanan. Have they always been this good? Why has no one told me? I'm telling you man, I've been changed. Bahkan bisa sampai diatur juga seberapa cepat sama ekspresifnya dia. Let me try this one out. You have one new message. Here's another one. Oh ya, si Siri ini bakal nongkrong di Dynamic Island ya, dan kita tinggal swipe ke bawah aja buat tanya ke Doi. Terus Siri baru ini menarik juga, karena Apple ternyata nggak jalan sendirian. Doi sama Google punya kerjasama tahunan lewat teknologi Gemini. Maksudnya, secara UI sih tetap experience iPhone ya, tapi kemampuan AI di belakangnya ikut dibantu sama teknologi Google. Dan ini sebenarnya lucu sih. Di internet itu fanboy Apple sama Android bisa berantem udah kayak apa tahu dah. Tapi perusahaan-perusahaannya sendiri di belakang layar justru kerjasama. Jadi buat para fanboy, mending berdamai aja dah dan urusin hal lain kayak misalnya MB. Selain Siri, ada fitur visual intelligence yang jujur gue nggak pernah pakai juga sih. Bakal lebih diberdayakan tuh. Nanti Doi bakal muncul di menu sendiri di kamera app. Kalau di gambar ini sih ada di antara foto sama portrait ya. Dan jawabannya bakal nongol dari Dynamic Island. Banyak hal sih yang bisa dilakuin. Misalnya tanya nutrisi dari suatu makanan. Bahkan dari foto resip makanan kita, nanti tiap-tiap menunya bisa kedetek gitu. Supaya kita bisa tahu mesti bayar berapa untuk menu yang kita makan. Dan gak cuma di iOS, tapi macOS dan iPadOS juga bisa ya. Nanti kita tinggal highlight aja bagian layar dan tanyain deh. Selain itu di Vision OS juga lebih canggih lagi. Kita tinggal lihat aja apa yang mau ditanya, nanti Siri bisa ngedetek dan kasih jawaban. Dan karena ada Siri AI tadi, beberapa app bawaan Apple juga jadi lebih pintar. Misalnya buat Safari, kalau kita suka buka banyak tab, AI-nya bisa bantu grouping berdasarkan topik yang sama. Terus ini favorit gua, ada namanya Notify Me. Jadi kita bisa suruh Safari buat ngecekin sesuatu. Misalnya buat website ini, kapan kita bisa mulai regis. Dan bisa suruh juga ngecekin tiap hari jam 10 pagi. Nah, nanti saat registrasinya udah dibuka, kita bakal dapat notif kalau web tadi ada perubahan. Jadi nggak perlu tiap hari kita manual ngecekin. Terus kalian tahu aplikasi password kan? Itu lumayan relate sih buat gua. Jadi gua tuh lumayan sering dapat warning compromise password. Yang artinya mesti ganti password karena udah kesebar di internet. Nah, si AI ini nanti bakal otomatis bantuin kita buat ganti password-password tadi di belakang layar. Jadi nggak perlu ganti manual satu-satu. Selain itu, buat iMessage juga si AI bisa baca percakapan kita dan dari sana bisa dibantu. Misalnya buat bikin reminders, notes, sampai cariin foto buat kita. Di phone app juga sama. Contoh kita lagi telepon airlines, misalnya mau ganti jadwal penerbangan. Nanti si AI bisa kumpulin informasi dari berbagai sumber tentang penerbangan kita dan kasih informasi kayak kode booking penerbangan di layar.
Dari sisi keamanan buat aplikasi home juga kebagian nih. Misalnya, kalau kita connect ke CCTV, nanti AI-nya bisa analisa rekaman videonya. Contoh, si Doi bisa detect kalau ada si Robert yang datang bawa buah. Atau kita juga bisa cari spesifik kejadian di rekaman. Misalnya kapan ada orang delivery dari UPS datang tuh. Dan ada lagi, app ini yang bikin gue speechless dah, yaitu foto app. Ada 3 fitur. Pertama, clean up-nya bakal lebih pinter dan rapi. Terus extend bisa bantu generate gambar di sekeliling foto yang ada. Dan ini nih, spatial reframing. Intinya dari foto 2 anak kecil ini, kita bisa ubah perspektif fotonya ya. Jadi kayak 3D gitu bisa diputar-putar. Plus, bisa dibikin lebih deket sama seakan-akan shootnya diambil dari angle agak bawah. Tuh, lihat hasilnya. Di luar Nurul sih. Dan kalau kalian suka gue bahas seputaran OS kayak gini, plus pengen lebih diseringin lagi, jangan lupa kasih tahu gue dengan like video ini ya. Thank you. Terus, kalau kita mau edit foto pakai bahasa sehari-hari bisa juga di Image Playground. Contohnya mau minta tambahin lilin di kue ini. Tuh, muncul kan? Dan terakhir buat para pecinta shortcut bakal bersorak-sorai gembira. Kalau sekarang buat bikin shortcut, kita bisa pakai bahasa sehari-hari juga. Misalnya waktu pulang kantor, gua mau kirim pesan ke Pedro buat kasih tahu kapan gua bakal nyampe. Dengan bahasa sederhana kayak gini, nanti si AI bakal otomatis bikinin shortcutnya yang merupakan hasil kolaborasi dari beberapa app. Jujur, fitur otomasi kayak gini ingetin gue sama Gemini Intelligence yang kemarin sempat gue bahas di video Android 17. Arahnya mirip buat memaksimalkan peran AI di OS baru. Dan kayaknya ini emang bakal jadi tren smartphone ke depannya tuh. BT buat yang kepo secanggih apa Android 17, bisa cus nonton video ini ya. Dari sisi desain sebenarnya nggak banyak berubah, lebih ke penyempurnaan si Liquid Glass aja. Dan sekarang ada pengaturan barnya buat atur mau seberapa transparan tampilannya tuh. Buat icon app juga bakal dibikin ala-ala Liquid Glass, yang intinya dibikin lebih konsisten antar device. Kalau secara performa, diklaim Apple bakal lebih responsif, buka app bakal lebih cepet sampai 30%. Terus transfer file pakai AirDrop juga lebih cepet sampai 80% tuh. BTW ini juga berlaku buat macOS 27 yang punya nama kerennya Golden Gate. Secara search juga bakal lebih di-improve, terutama bagian search indexing. Dan Siri AI di macOS nanti bakal muncul di Spotlight, yang bisa kita suruh buat baca isi file sampai bandingin beberapa file sekaligus. Terus semua hasil percakapan kita sama Siri tadi bakal disimpan di satu app yang namanya Siri App. Dan ini bisa diakses di mana-mana ya, termasuk watchOS sampai visionOS. Oh iya, sampai kelupaan, ada lagi yang namanya Write with Siri, yang intinya si Siri bisa bantu penulisan kita buat balas pesan ataupun email. Terus Doi juga bisa inget gaya penulisan kita ke tiap orang. Misalnya untuk klien A, Siri udah tahu nih kalau balas yang simpel-simpel aja pakai poin-poin gitu. Selain Siri AI, Apple juga nambahin kontrol yang lebih jelas buat akun anak ya. Jadi orang tua bisa bikin akun khusus anak tuh. Terus lihat penjelasan rating aplikasi di App Store dengan lebih gampang. Terus juga ada ngatur aplikasi mana yang boleh atau enggak buat dipakai. Termasuk kontrol screen time. Jadi para ortu ini termaksud gua ya, bisa monitor seberapa lama si bocil pakai device. Aplikasi apa aja yang paling sering dibuka, sampai kasih batasan waktu biar pemakaiannya lebih aman dan terkontrol. Terus sekarang pertanyaannya, gimana dengan privacy kita bang? Kalau kata Apple sih, privacy tetap nomor 1 guys. Proses Apple Intelligence ini sebisa mungkin jalan langsung di device. Dan kalau butuh server, mereka pakai private cloud yang diklaim datanya nggak disimpan di sana. Dan nggak bisa diakses juga sama Apple sekalipun. Terakhir, buat pengguna iPhone 11 series, apakah masih bisa menikmati iOS 27? Untungnya HP kalian masih ada di list itu guys. Termasuk iPhone SE generasi 2 juga. Cuman perlu diingat, nggak semua fitur bisa kalian dapat. Karena fitur berat kayak Apple Intelligence itu minimal butuh iPhone 15 Pro ke atas. Untuk ketersediaannya sendiri, developer beta iOS 27 udah bisa dicoba sekarang. Tapi buat kebanyakan pengguna, public betanya itu di sekitar Juli. Dan versi finalnya kemungkinan rilis sekitar fall. Atau biasanya deket-deket September bareng iPhone baru. Jadi kesimpulannya, iOS 27 ini kelihatan cukup menjanjikan ya guys, terutama dari sisi Apple Intelligence dan Siri baru.
Ada beberapa fitur yang jujur gue excited banget buat cobain langsung, kayak visual intelligence atau spatial reframe. Tapi ya ngomongin AI itu emang paling manis pas lihat demo dan daftar fiturnya. Kelihatan pinter, kelihatan seamless, dan kelihatannya bakal ngebantu banget. Cuma pertanyaan sebenarnya baru bisa kita jawab setelah dicoba langsung. Apakah fitur ini benar-benar kepake sehari-hari atau cuma keren pas keynote doang? Dan ini jadi tantangan tersendiri buat Apple, karena memang mereka bukan yang paling cepat soal AI. Jadi ketika datang belakangan, ekspektasinya juga pasti bakal lebih tinggi. Kita pantau ya, apakah Siri AI ini bisa jadi pembuktian walaupun telat tapi matang. Penasaran gue gimana ke depannya. Jadi buat tahu itu, pastiin teman-teman subscribe channel ini, oke? Karena saat versi finalnya nanti udah bisa dicoba, gue bakal bikin video lanjutannya. Thank you dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!